Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ya. Saya menjelaskan perbedaan lagi mengenai apa perbedaan antara sel fota dan sel elektrolisis ya. Jadi bagi kalian yang sudah pernah melihat video-video saya sebelumnya, saya membahas mengenai bagaimana cara mengerjakan soalnya ya. Nah kali ini pasti kalian ada beberapa yang menanyakan apa sih perbedaan sebenarnya gitu ya. Karena kalau tidak mengerti tentang perbedaannya maka akan sulit untuk membedakan ya, akan sulit kita membedakan kalau rangkaian seperti ini termasuk sel fota atau elektrolisis gitu ya. Jadi kita harus tahu perbedaan mendasarnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut pada penjelasan kali ini, kalian belum subscribe, untuk subscribe channel ini sekarang juga ya, karena setiap hari kami upload video, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jangan lupa juga kalian nyalakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Ya, langsung saja sekarang. Jadi yang bagian kiri, ya bagian kiri ini merupakan sel fota ya, atau kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu photic cell gitu ya, atau electrochemical cell gitu. Tapi kalau yang bagian kanan itu adalah sel elektrolisis ya, atau dalam bahasa Inggrisnya electrolytic cell gitu ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah electrochemical cell dan electrolytic cell itu adalah istilah yang berbeda ya, jangan disamakan ya. Jadi yang pertama saya ambil bagian kiri ini, paling kiri ini adalah aspek yang membedakannya ya. Jadi bagian kiri ini ada aspek yang membedakannya. Ya, jadi yang pertama itu adalah prinsip. Ya, jadi yang pertama prinsipnya itu sebenarnya untuk yang sel fota ini sama sel elektrolisis saja sudah berbeda ya. Jadi kalau sel fota ini, energi yang dilepaskan oleh reaksi redoks yang spontan dikonversi ke energi listrik gitu ya. Jadi yang paling mendasar itu adalah energinya itu dilepas oleh reaksi redoks yang spontan ya. Nah, dia menghasilkan energi kan, dia menghasilkan energi, kemudian energinya itu dikonversi ke energi listrik. Makanya kalau kalian pengen lihat perbedaannya, kalau sel fota pasti dia tidak menggunakan sumber arus luar ya, dia bahkan dipasangkan dengan voltmeter ya, atau dipasangkan dengan lampu gitu ya. Jadi dia tidak mungkin menggunakan arus listrik dari luar karena sudah menghasilkan listrik dari reaksi redoks yang spontan gitu ya. Jadi yang paling kata kunci sini itu adalah spontan dia spontan sehingga dia bisa menghasilkan energi ya. Berbeda hal dengan sel elektrolisis. Kalau sel elektrolisis ini dia karena melakukan reaksi redoks yang non spontan ya, jadi dia tidak bisa menghasilkan energi gitu ya. Justru dia perlu energi supaya bisa reaksi redoks yang non spontan itu jalan gitu ya. Jadi yang paling bisa kalian lihat dari sel elektrolisis adalah dia menggunakan arus listrik dari luar ya. Jadi pada gambar ini dia dipasangkan ke arus listrik gitu ya, dipasangkan, atau kalau kalian melihat gambar lain dia juga bisa menggunakan baterai gitu ya. Intinya dia ada arus listrik dari luar gitu ya. Karena kalau sel elektrolisis ini tidak menggunakan arus listrik dari luar, maka tidak bisa terjadi reaksi redoks karena dia reaksi redoksnya non spontan gitu ya. Jadi yang membedakan adalah sel fota ini spontan ya, sedangkan sel elektrolisis itu reaksi redoksnya non spontan gitu ya. Jadi kalau non spontan dia tidak bisa berjalan reaksi redoksnya kalau tanpa ada bantuan dari luar gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya masalah elektrodanya ya, masalah elektrodanya. Jadi elektrodanya ini dia labelnya berbeda gitu ya, labelnya berbeda. Jadi kalau sel fota, kan ingatnya ya, ini saya waktu itu diajarkan sama guru saya waktu SMA. Jadi kalau elektroda pada sel fota itu kepan gitu ya, jadi katoda positif, anoda negatif ya. Jadi kalau katoda itu dia bertindak sebagai elektroda positif, dan anoda bertindak sebagai elektroda negatif gitu ya. Tapi kalau sel elektrolisis dia berbeda, jadi kenap dia. Jadi katoda negatif, ya anoda positif. Jadi katoda bertindak sebagai elektroda negatif, sedangkan anoda bertindak sebagai elektroda positif gitu. Tapi yang sama dia sama untuk reaksinya, reaksi yang terjadi. Jadi kalau anoda, dia reaksi yang terjadi pasti adalah oksidasi. Kalau katoda, dia reaksi yang terjadi pasti adalah reaksi reduksi. Ya, jadi untuk reaksi yang terjadi, oksidasi sama reduksinya dia sama ya, antara sel fota sama sel elektrolisis, tapi label elektroda berbeda, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, aliran elektronnya. Ya, aliran elektronnya, jadi kalau dia bagian atas ya, kalian bisa lihat gambarnya ya. Jadi kalau misalkan dia aliran elektron, ya bagian sel fota itu dari anoda menuju katoda. Ya, kalian bisa lihat gambarnya sini ya, dari anoda menuju katoda. Ya. Kemudian, kalau misalkan yang elektrolisis, ya, elektron ini dari sumber arus ke katoda dulu. Dia dari sumber arusnya kan sumber arusnya. Dia katoda dulu, ya.
Kemudian sudah itu elektron itu menuju anoda. Ya, dia elektron menuju anoda melewati lautan elektrolit di sini D-nya. Ya. Jadi ingat, jadi kalau dia aliran elektron pada sel fota itu dari anoda menuju katoda, ya. Kemudian kalau misalkan sel elektrolisis, dia elektronnya dari sumber arus ke katoda dulu, kemudian elektronnya menuju anoda melewati lautan elektrolit. Ya. Nah, untuk selanjutnya potensial sel standarnya. Ya, potensial sel standarnya untuk sel fota itu adalah positif, ya, sedangkan untuk elektrolisis itu adalah negatif, ya. Jadi ini juga bergantung pada jenis reaksi redoksnya. Kalau misalkan potensial sel standarnya positif, dia berarti spontan, gitu. Tapi kalau dia nilai potensial sel standar atau NO sel gitu ya, itu dia negatif, berarti dia termasuk reaksi redoks yang non spontan. Oke, jadi sekian saja penjelasan saya mengenai perbedaan sel fota dan sel elektrolisis. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami perbedaannya ya. Nah, kalau kalian ada yang kurang mengerti, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya, kalau kalian punya pertanyaan atau ada tugas atau latihan soal yang kalian tidak bisa mengerjakannya dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.